semuanya. Nah, Happy New Year, Aldi semuanya, Happy New Year. Oke, sebentar kita akan memuji Tuhan. Adik-adik boleh berdiri semuanya sekarang, boleh berdiri semuanya dari tempat duduknya, boleh berdiri nggak? Kabel aja ada semuanya berdiri dong. Wah, semuanya berdiri loh, seneng banget. Oke, sudah siap puji Tuhan semuanya? Sudah siap? Di sini ada Kak Ira dan Kak Harun yang akan memimpin pujian pada hari ini. Sudah siap puji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Kita puji Tuhan. Halo adik-adik yang di rumah dan juga kakak-kakak, shalom. Happy New Year. Kita jumpa lagi di tahun. Happy New Year tahun berapa ya? Tahun berapa adik-adik? 2021. Nah, Kak Ira dan Kak Harwin mau menyapa dulu buat adik-adik yang di rumah. Nanti kalau Kak Ira tanya mulai dari kelas FET, yang kelas FET di unmute ya, bilang yes ya. Kak Ira mulai dari kelas FET. Yes. Kak Harwin, Mana yang kelas Bob ya? Suaranya? Yes. kelas love. Yes. Kakak-kakak gurunya nggak boleh ketinggalan. Mana kakak-kakak gurunya? Yes. Juga buat para orang tua yang hebat yang mungkin saat ini sedang mendampingi anak-anak kayak Dekit. Kak Ira juga mau dengar suara papa mama yang di rumah. Yes. Kak Dekit, faith, hope, love. Tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini suatu kesempatan yang indah. Kami boleh beribadah yang pertama di tahun 2021 ini Tuhan. Kami bersyukur kalau tahun 2020 kami boleh lalui dengan penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan juga akan senantiasa memelihara kami, memberkati kami, memenuhi segala kebutuhan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, tahun ini akan kami lalui dengan penyertaan-Mu. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau pimpin ibadah pada hari ini. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Ira maunya undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji nama Tuhan. Kita saling sapa ya satu dengan yang lainnya ya Kak Arwin. Halo, hello, ola. Sambil main gerakan ya. Halo, hello, ola. Apa kabarmu? 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 Semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Lagi ya, halo. Halo, hello, ola. Apa kabarmu? Halo, hello, ola. Apa kabarmu? Halo, hello, ola. Apa kabarmu? Halo,
Yesus besertamu, sebab Yesus besertamu. Ayo semuanya bergirang ya, bersama-sama dengan Kak Ira dan Kak Harwin di sini ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Sebab saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang. Ku selalu bergirang. Hahaha, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Sebab saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang. Hahaha, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Kita bergirang. Kita bergirang. Mengapa kau bergirang? Kita bergirang. Apa sebabnya? Kita bergirang. Ceritakan pada saya. Karena kita anak Tuhan. Sekali lagi. Kita bergirang. Mengapa kau bergirang? Kita bergirang. Apa sebabnya? Kita bergirang. Ceritakan pada saya. Karena kita anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang. Hahaha, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang. Hahaha, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Hore! Halo adik-adik, Kak Harwin percaya kita sudah melewati tahun 2020 ya. Pasti banyak kebaikan Tuhan, banyak mujizat yang kita alami sampai saat ini. Dan ayo adik-adik, Kak Harwin mau ngajak kita nyanyi. Setiap hari kita melihat mujizat Tuhan, setiap hari kita melihat kasih-Nya Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita mau ini ya, apa? Memuji Tuhan untuk kebaikannya Tuhan dulu ya. Amin. Oke, betapa baiknya Amin. Tuhan dulu. Tuhan luar biasa sampai kita boleh ikut semua hari ini ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus,
Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Ya, Adik. Ya, ayo kita mulai mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyampaikan bahwa Tuhan itu baik, kasih-Nya Tuhan nggak pernah jauh dari kita, kasih Tuhan nggak pernah melupakan kita. Oke? Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Tuhan, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu Tuhan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Serukan Yesus, Yesus, Yesus,
bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau segalanya buat kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh ibadah lewat Zoom ini Tuhan, itu oleh karena kasih-Mu. Kami boleh bersama-sama berdoa memuji Engkau Tuhan, itu karena kasih-Mu Tuhan, karena kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk tahun-tahun yang indah yang sudah kami lalui, dan kami akan menghadapi Tuhan tahun ke depan yang lebih cerah, tahun ke depan yang penuh harapan, tahun ke depan yang penuh dengan pertolongan Tuhan, tahun ke depan yang penuh dengan mujizat Tuhan terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan, urapi kami untuk boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Kami boleh mengalami pengalaman pribadi bersama-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan, cinta kasih-Mu Tuhan yang luar biasa, penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala pujian, hormat, kemuliaan, pujian, syukur kami hanya bagi-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, tadi Kak Bella lihat adik-adik semuanya pada pujian, terus berdiri, terus pujiannya pakai gerakan, semangat semuanya, seneng banget ya adik-adik lihatnya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa ya kira-kira, adik-adik tahu nggak siapa yang kira-kira nyampein firman Tuhan hari ini? Yang tahu boleh mungkin chat di chat Zoom-nya ini dong, siapa ya kira-kira, tebak-tebak siapa, Kak siapa kira-kira? Kak Lydia mungkin? Kak siapa ya? Kak Ira mungkin yang tadi WL mungkin firman lagi gitu, Kak Kesha mungkin? Siapa ya kira-kira adik-adik ya? Yang itu ada suara tes-tesnya itu Kak Maria, Kak Vivi, bukan, Kak Vivi lagi di rumah itu yang beli, coba lihat itu Kak Vivi pakai baju warna merah. Kak Maria semuanya kamu ada nulis Kak Maria ya. Oke, kita mau dengerin pengumuman dulu ya adik-adik. Kak Bella mau sampaikan beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kalau bisa nih sambil dicatat ya kan, bukan di rumah, bisa bawa kertas sambil bawa bolpen ya kan, sambil dicatat. Oke, pengumuman yang pertama adalah ibadah KRD Kids berikutnya akan diadakan pada hari Jumat tanggal 22 Januari jam 6 malam lewat Zoom lagi. Siapa yang seneng kalau ibadah lewat Zoom? Reaksinya diangkat dong, di jempol, angkat jempolnya. Kak Bella juga seneng nih kalau misalnya ibadahnya lewat Zoom, bisa lihat adik-adik secara langsung, bisa ibadah bareng-bareng ya kan. Ya, tanggal 22 Januari ya adik-adik, Jumat tanggal 22 Januari jam 6 malam kayak hari ini gitu. Nah, ibadahnya juga akan disertai dengan acara kenaikan kelas dan kelulusan. Jadi teman-teman kita semuanya yang ada di kelas Love, beberapa sudah mau lulus nih, naik ke The Mover. Jadi kita akan merayakan kelulusannya mereka juga. Oke, pengumuman yang kedua adalah disediakan kalender KRD 2021 nih. Kita harus mulai latihan ngomong 2020 ya adik-adik. Kak Bella kalau nulis masih kelupaan, biasanya nulisnya 2020 ya kan. Kita mulai latihan nulis lagi 2021 sekarang ya kan ya. Disediakan kalender KRD 2021 untuk keluarga yang belum mendapat kalender. Jadi mungkin ada keluarganya ada yang belum dapat kalender dari gereja, bisa nanti hubungi ketua kelasnya adik-adik masing-masing ya, bisa chat. Kak, aku mau dong kalender, keluarga aku belum dapat nih gitu. Nanti per keluarga hanya boleh dapat satu kalender aja ya. Nah, pengumuman yang terakhir adalah kehadiran ibadah dan partisipasi aktivitas adik-adik terus tercatat sampai akhir tahun untuk hadiah Natal. Jadi Kak Bella juga mau ingetin buat adik-adik semuanya, kalau misalnya kita ada ibadah, terus ada aktivitas, jangan lupa dikerjakan, jangan lupa dikirim ke ketua kelasnya supaya nanti adik-adik dapat absen. Jadi mengerjakan aktivitas itu
ditandai absen gitu, adik-adik ikut ibadah. Jadi beribadah yang rajin dan terus aktif berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Oke, kayaknya semuanya sudah pada menunggu mendengarkan firman Tuhan ini. Oke, mukanya sudah pada serius semua dengerin firman Tuhan. Yang sudah siap dengerin firman Tuhan, boleh angkat tangannya. Kak Bella mau lihat? Wah, Kak Bella juga sudah siap ini dengerin firman Tuhan. Oke adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan bersama-sama ya. Siapkan Alkitabnya adik-adik, boleh dibuka Alkitabnya atau mau dikasih bawa catatan juga bisa. Jangan lupa kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Usahakan fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak. Ini dia, kita lihat. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat tahun baru adik-adik semuanya. Selamat tahun baru. Tahun berapa sekarang? Ingat nggak? Tahun 2022? Oh bukan ya, 2021. Wah, kakak senang sekali lihat adik-adik semuanya dan kakak kangen sekali sama kita semuanya. Kakak kangen sekali sama semua kakak-kakak KRD Kids. Kakak kangen sekali dengan semua adik-adik KRD Kids. Dari tadi kakak ngeliatin ibadah online-nya ini, kakak mau sapa nama-namanya. Yang kakak-kakak KRD Kids-nya Kak Beatrice lewatin ya, soalnya Kak Beatrice nyapa adik-adiknya dulu. Kak Beatrice sapa, di sini ada Maggie. Oh, berarti ada adik-adiknya Maggie juga. Halo, ada Jessica. Oh, berarti di sini ada Janice dan ada John juga. Ada Abel, ada Agnes, ada Chloe, ada Aldi, Angelina, ada Kalista, ada Catherine, ada Celine, ada Chico, ada Christina. Waduh, banyak sekali. Baru sampai huruf C Kak Beatrice gitu ya bacanya gitu ya. Yang pasti, halo adik-adik semuanya, selamat tahun baru. Dan Kak Beatrice mau tanya nih, siapa yang sudah mulai sekolah? Angkat tangan. Oke, yang sudah mulai sekolah. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Yang sekolahnya masih online, angkat tangan. Yang sekolahnya masih online. Oh, gitu ya, masih pada online ya. Terus pertanyaan yang ketiga nih. Siapa yang di tahun 2021 ini sudah pernah salah nulis tahun? Siapa yang sudah sempat salah nulis tahunnya, angkat tangannya. Kak Beatrice ngaku nih, Kak Beatrice sempat salah tulis tahun adik-adik. Kak Beatrice masih ingatnya, aduh ini tahun 2020 padahal sudah masuk 2021. Nah adik-adik semuanya yang sekolah online, Kak Beatrice pesen ya, supaya adik-adik tetap semangat. Jangan sampai loyo, aduh Kak, kenapa sih sekolah online lagi? Aku itu capek gitu ya kan. Aku itu lelah Kak. Duh ngantuk kalau sekolah online. Kalau ketemu sama teman-teman kan lebih semangat di sekolah. Adik-adik semuanya jangan banyak mengeluh. Ingat ya adik-adik semua harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur, adik-adik harus bersyukur. Makasih Tuhan masih boleh sekolah. Terima kasih Tuhan, papa mama masih dikasih berkat sehingga aku masih boleh sekolah. Papa mama masih bisa bayar sekolah. Dan jangan lupa terima kasih sama Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan kasih kepada adik-adik semuanya kesehatan. Jadi kita semua masih sehat, betul ya. Masih bisa beraktivitas dengan sukacita. Masih bisa bermain, masih bisa memuji Tuhan bersama-sama. Dan kita harus banyak bersyukur pada Tuhan di tahun ini. Nah adik-adik hari ini kita akan mulai dengan baca Alkitab terlebih dahulu nih. Adik-adik semua pasti bawa Alkitab kan? Kak Beatrice mau ngajak kita semua untuk membaca Alkitab bersama-sama di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-18. Amsal 12 ayat yang ke-18 dan Kak Beatrice mau ngajak adik-adik untuk membaca Alkitabnya bersama-sama. Amsal 12 ayat yang ke-18. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Sekali lagi ya kita baca bersama-sama 2, 3. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Nah adik-adik, ayat yang kita baca bersama-sama ini menjelaskan kepada kita semua bahwa ada 2
tipe perkataan di dalam dunia ini. Yang pertama, ada tipe orang yang perkataannya itu ini, Alkitab berkata, lancang mulut. Katakan bersama-sama lancang mulut, 2, 3, lancang mulut. Apa sih Kak yang namanya lancang mulut itu? Adik-adik, lancang mulut itu artinya kira-kira apa ya? Artinya itu orang yang perkataannya itu pedas, judes, perkataannya tidak membawa sukacita, perkataannya menyakiti hati orang lain, perkataannya penuh dengan kritikan-kritikan yang tidak membangun, perkataannya itu menghakimi orang lain, perkataannya itu meremehkan, mengejek atau memojokkan orang lain. Dan itu adalah orang yang lancang mulut, adik-adik. Lancang mulut itu berarti orang yang perkataannya itu negatif. Nah, ini sesuatu yang waduh jelek sekali ya. Kalau ketemu orang perkataannya tuh bukan memuji, bukan mengatakan hal-hal yang baik, tapi menyindir. Kemudian berkata, kok kamu elek sih gitu kan ya adik-adik. Kan gak enak gitu ya didengarnya. Dan ini adalah orang yang lancang mulut. Nah, tapi ayat ini juga menjelaskan ada tipe orang kedua yang bisa dilihat dari perkataannya itu berbeda dengan orang lancang mulut ini. Yang kedua, Alkitab menyatakan ada orang yang lidahnya itu bijak. Seperti apa Kak lidahnya bijak? Kira-kira ya kebalikannya dari yang lancang mulut itu tadilah. Orang yang kalau berkata-kata dia itu menyejukkan hati orang lain. Orang yang berkata-kata itu penuh dengan sukacita. Orang yang perkataannya membangun. Orang yang perkataannya sedap didengar. Orang yang perkataannya menghibur, menasehati, membangun, membuat orang lain itu bisa berprestasi dan lain sebagainya. Dan ini semua adalah perkataan yang positif. Jadi kalau orang lancang mulut itu perkataannya negatif, orang yang lidah bijak itu perkataannya positif. Nah, kita balik lagi ke ayat tadi ya, Amsal 12 ayat yang ke-18. Kita lihat bersama-sama. Apa sih deskripsi Alkitab tentang orang yang lancang mulut dan lidah bijak? Ayat ini berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti apa adik-adik? Seperti tikaman pedang. Waduh, berarti nih Alkitab bilang orang yang mulutnya itu jelek, kakak maksud di sini bukan mulutnya jelek miring gitu ya, bukan. Perkataannya itu jelek gitu kan. Alkitab berkata dia ini bisa melukai orang dengan perkataannya. Perkataannya itu seperti pedang yang menikam orang. Jadi melukai orang, membuat orang itu sakit, membuat orang itu lesu, letih, lemah, lunglai, loyo, dan el-elatnya gitu ya. Dan Alkitab berkata, lidahnya orang, perkataan orang bisa membuat orang lain tuh tersakiti seperti ini. Tapi Alkitab berkata sebaliknya, orang yang perkataannya baik itu, nah kata-katanya begini adik-adik, mendatangkan kesembuhan. Siapa di antara adik-adik yang pengen sembuh terus, sehat terus? Angkat tangan. Kak, mana ada sih hubungannya antara perkataan dengan kesehatan, kesembuhan? Loh, kalau adik lihat di ayat ini ada hubungannya gitu ya ternyata. Dan supaya kita lebih bisa mengerti ayat ini, Kak Beatrice mau ada peragaan eksperimen. Nah, adik-adik lihat di sebelah sini. Loh, kok balonnya jadi hilang semua, ini kemana ya balonnya ya? Oke, Kak Beatrice panggil Kak Lydia dulu deh. Kak Lydia bisa bantuin gak peragaannya? Bentar ya adik-adik, kita tunggu Kak Lydia. Kak Lydia hari ini pakai baju warna orange dan warna bajunya sama persis dengan warna balonnya. Warna balonnya bukan Magico Hibiniu, bukan 5 warna gitu ya, tapi orange semuanya. Nah, coba kita hitung ya balonnya ada berapa. Ada 1, 2, 3, dan 5. Oh bukan ya, 4 ya gitu kan adik-adik semua. Nah adik-adik hari ini Kak Beatrice mau mengadakan eksperimen dengan balon-balon ini. Sekarang Kak Beatrice mau tanya sama adik-adik kuis sedikit. Kuis nih.
Menurut adik-adik, bagaimana cara untuk memecahkan balon? Coba jawab di kolom komentar, Kak Beatrice tunggu gitu ya. Cara untuk memecahkan balon gimana caranya? Ditusuk, dikempit, dikempit, ditusuk. Oke, terus ada lagi nggak yang lain? Ditusuk, Kak Aldi bilang ditusuk juga gitu ya. Diduduki, oke boleh Kak Bella. Digunting, waduh digunting. Iya boleh juga. Diinjak, wah. Oke adik-adik semua kreatif. Nah sekarang pertanyaan Kak Beatrice yang berikutnya. Menurut adik-adik, adakah cara memecahkan balon tapi bukan dengan pakai jarum, bukan dengan benda tajam, bukan dengan diduduki, dikempit dan di balonnya dianarkisin seperti itu? Ada enggak kira-kira caranya? Caranya gimana supaya balon bisa pecah tanpa ditusuk, tanpa dikasih benda tajam, tanpa didudukin, tanpa dikempit dan lain sebagainya? Ayo Kak Beatrice tunggu jawabannya. Kak Beatrice makin gak ada yang bisa jawab gitu ya. Ayo gimana caranya? Kak Beatrice merasa menang di sini karena Kak Beatrice lebih tahu daripada adik-adik semuanya. Ayo gimana caranya mecahin balon? Gak pakai benda tajam, gak pakai itu. Ada yang bilang diremas-remas, ada yang bilang dipanasin. Oh itu pinter juga. Habis dipompa gak usah diikat, itu namanya ngempesin. Sayang bukan memecahkan balon gitu ya. Dikata-katai kasar gak ada hubungannya sama kata-kata kasar. Tapi mungkin karena dia firmannya tentang berkata-kata Kak, jadi ngomongnya gitu ya. Oke deh. Nah karena jadi semua jawabannya oke lah, boleh lah, tapi tidak ada yang sesuai dengan keinginan hati Kak Beatrice. Di sini Kak Beatrice kasih tahu sebuah trik buat adik-adik semuanya. Adik-adik tahu cara untuk memecahkan balon dengan mudah adalah dengan menggunakan minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Adik-adik, Kak masa bisa mecahin balon pakai minyak kayu putih? Kalau adik-adik gak percaya, Kak Beatrice akan buktikan buat adik-adik semuanya. Nah, sekarang Kak Beatrice akan pakai minyak kayu putih di tangannya Kak Beatrice. Nih ya minyak kayu putih ya adik. Ini Kak Beatrice gak bohong loh, ini minyak kayu putih. Kak boleh di zoom Kak gitu ya supaya kelihatan ini minyak kayu putih. Nih minyak kayu putih ya. Kata mamanya Kak Beatrice hati-hati jangan sampai tumpah dan pecah karena minyak kayu putihnya mahal. Jadi Kak Beatrice pakai secukupnya di tangan. Lihat gak ada jarum, gak ada benda tajam lainnya. Adik-adik bisa percaya dengan Kak Beatrice. Kak Beatrice tidak boleh berbohong. Kak Beatrice anak tuh bukan cuma pendeta gitu ya. Jadi dengan minyak kayu putih ini Kak Beatrice bisa memecahkan balon dengan tangan kosong. Nanti kalau balonnya pecah, Kak Beatrice minta adik-adik tepuk tangan semuanya, oke? Yang siap katakan oke. Sama yang takut semuanya dengar suara balon pecah boleh tutup telinganya gitu ya. Kita coba bersama-sama. Pecahkan balon. 3, 2, 1. Tepuk tangan dulu dong. Bisa ya ternyata balonnya pecah ya. Masa Kak Beatrice aku gak percaya. Coba deh sekali lagi Kak Beatrice coba. Ini apa tadi adik-adik? Minyak kayu putih. Kata Kak Beatrice samain yang mahal katanya mamanya Kak Beatrice gitu ya. Minyak kayu putih yang mahal. Pakai minyak kayu putih biasa bisa Kak? Bisa. Cuman kebetulan di rumah Kak Beatrice adanya yang mahal. Bukan sombong gitu ya. Tapi beneran adanya yang mahal. Oke. Kalau sampai pecah lagi adik-adik harus tepuk tangan semuanya ya. Siap ya? 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan lagi. Yeay. Ternyata bisa ya pakai minyak kayu putih itu memecahkan balon adik-adik. Nah, sekarang Kak Beatrice bawa satu benda lain yang mirip minyak kayu putih tapi bukan minyak kayu putih. Namanya adalah baby oil atau minyak bayi adik-adik semua. Kira-kira kalau pakai minyak bayi bisa pecah nggak ya balonnya? Coba kita buktikan ya, bisa pecah nggak? Kak Lydia yang pegang, soalnya Kak Beatrice tangannya masih ada minyak kayu putihnya.
Kali dia pakai baby oilnya di tangan, kali dia tegang adik-adik. Soalnya kali dia takut dengar suara balon pecah gitu ya. Jadi ini kali dia membalurkan dengan hati-hati, sambil deg-degan, tarik nafas. Oke, dan kali dia pegang balonnya. Apa yang terjadi? Oke, nah ternyata kalau baby oil adik-adik, balonnya pecah nggak? Tidak pecah gitu kan. Jadi adik-adik semuanya, ternyata balon itu bisa pecah kalau kena minyak kayu putih, tapi kalau kena baby oil pecah tidak? Tidak gitu ya. Oke, tepuk tangan lagi semuanya. Buat Kak Lydia juga. Terima kasih Kak Lydia untuk keberaniannya. Lain kali dia pegang minyak kayu putih terus pegang balon ya. Katanya enggak gitu ya adik-adik semuanya. Nah, hati-hati ya mama-mama di rumah. Minyak kayu putihnya disimpan dulu semuanya. Nanti diambilin sama anak-anaknya gitu ya. Oke adik-adik. Apa sih Kak hubungannya minyak kayu putih sama firman Tuhan hari ini? Nah, Kak Beatrice menjelaskan dulu gitu ya. Kenapa yang namanya balon bisa meledak? Karena kalau pakai minyak kayu putih gitu kan. Kenapa? Nah, ternyata adik-adik kalau diteliti molekul-molekulnya. Molekul itu apa? Bagian-bagian dari minyak kayu putih. Kalau diteliti pakai mikroskop, pakai kaca pembesar yang bisa membesarkan besar banget gitu ya. Ternyata katanya molekul-molekulnya minyak kayu putih itu tajam-tajam, runcing-runcing. Sehingga ketika kena sama balonnya itu pecah. Kena molekul-molekulnya yang tajam dan runcing itu. Tapi kalau baby oil adik-adik semuanya, kalau dilihat pakai mikroskop gitu ya, dia itu molekulnya bentuknya lingkaran. Jadi nggak ada sudut-sudut yang tajam, nggak ada sudut-sudut yang runcing. Sehingga ketika kena balon pun, balonnya tidak pecah. Nah adik-adik semuanya, kakak waktu membaca penelitian ini Kak Beatrice itu kaget. Padahal benda seperti ini loh adik-adik, kelihatannya kan tidak berbahaya ya. Kelihatannya tidak ada tajam-tajamnya, tidak ada siletnya, tidak ada jarumnya, tidak ada sesuatu yang tajamnya. Tapi benda seperti ini pun bisa membuat yang namanya balon itu pecah. Tadi ada yang kaget gak? Pecah gitu ya. Semua hanya karena dibaluri sama minyak kayu putih yang molekulnya tajam-tajam. Nah adik-adik semuanya, minyak kayu putih ini ibarat apa sih? Ibarat perkataan orang yang lancang mulutnya itu tadi. Tadi kan ayatnya berkata begini, perkataan orang yang lancang mulut itu seperti Alkitab berkata, seperti tikaman pedang yang tajam. Kelihatannya sih biasa ya, cuman ngomong. Kan Kak cuman ngomong aja. Kak aku cuman berkata-kata saja. Itu kan cuman perkataan saja. Jangan salah adik-adik. Perkataan kita itu bisa tajam dan bisa menusuk dan bisa melukai orang lain. Perkataan kita bisa membuat orang itu terluka begitu dalam karena perkataan kita yang lancang. Alkitab berkata demikian. Nah, di Amsal juga berkata begini, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dan Kak Beatrice mengibaratkan seperti baby oil ini. Nggak bikin pecah, bikin balon itu tetap baik, tetap luar biasa, bahkan semakin terlindungi dengan adanya baby oil ini adik-adik semua. Nah, sama halnya dengan itu adik-adik, kita harus mengerti bahwa setiap perkataan kita itu punya dampak loh. Setiap perkataan kita itu punya pengaruh adik-adik. Dan jangan sampai kita berpikir bahwa perkataan kita itu, biasa-biasa saja Kak. Perkataanku tuh gak ada pengaruhnya sama orang lain. Tidak seperti itu adik-adik. Perkataan kita bisa melukai orang, membuat orang patah semangat, membuat orang merasa diremehkan, atau bisa membuat orang itu tersenyum.
terhibur, ingin terus naik, ingin terus berhasil, ingin terus bisa berprestasi. Contohnya gimana sih perkataan yang buruk, perkataan yang lancang mulut? Contohnya nih ya adik-adik semuanya. Duh, Ma, capek loh Ma, dibangunin buat sekolah loh Ma, capek. Ada nggak yang kayak gitu adik-adik semuanya? Nggak boleh ya, nggak boleh ngomong asal kayak gitu. Kasihan dong Mama udah bangunin adik-adik pagi-pagi, Mama juga kepengen tidur terus, tapi Mama bangunin adik-adik berusaha untuk mengajak adik-adik untuk bersekolah atau sekolah minggu, KRD Kids gitu ya. Tapi malah kita berkata-kata yang kasar dan kemudian melukai hatinya Mama. Elek kon gitu ya. Ada yang bilang gitu sama temennya, oh itu juga tidak boleh, itu lancang mulut gitu ya. Gitu aja kok nggak bisa. Waduh, ini orang yang meremehkan orang lain, orang yang penyakitan gitu ya. Atau dan lain sebagainya, atau suka meso. Bilang sama teman-temannya jangan meso gitu ya. Jangan maki gitu kan, jangan berkata-kata yang buruk. Sekali lagi adik-adik, perkataan kita itu berpengaruh. Perkataan kita itu punya dampak. Dan karena itu kita semua harus memilih untuk berkata-kata dengan bijak. Jangan sampai kayak minyak kayu putih yang bikin orang lain meledak dan hancur berantakan gitu kan adik-adik. Kamu tanya dulu nih, siapa yang pengen berkata-kata dengan bijak? Tolong angkat tangannya. Yang ingin lidahnya bijak, yang gak mau lancang mulut? Ya, sekarang adik-adik mungkin tanya, oke Kak, aku ngerti bahwa ternyata berkata-kata dengan bijak itu penting. Gimana caranya Kak? Nah Kak Beatrice langsung cepet aja ya. Cara untuk kita berkata-kata dengan bijak. Yang pertama adik-adik adalah minta Tuhan mengubahkan hati kita semuanya. Minta Tuhan ubahkan hati kita semuanya. Kak, apa hubungannya antara hati dengan perkataan? Kan tadi ngomongnya tentang perkataan. Kok sekarang bicara tentang hati gitu ya adik-adik semua. Ini kita bisa belajar dari Alkitab. Coba kita buka nih. Lukas 6 ayat yang ke-45. Lukas 6 ayat 45 Kak Beatrice bacakan buat adik-adik semuanya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena, perhatikan, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Adik-adik ternyata nih, kalau kita mau berkata dengan baik, kalau kita mau berkata-kata dengan bijak, caranya adalah hati kita harus baik terlebih dahulu. Karena kita bilang yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau kita mau berkata-kata yang baik, itu gak bisa cuman, aku memutuskan mulai hari ini aku berkata-kata baik. Itu luar biasa. Tapi langkah pertama adalah adik-adik harus datang sama Tuhan dulu. Adik-adik harus datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau berkata-kata yang baik. Aku mau bijak dalam perkataanku. Tuhan tolong ubahkan hatiku. Ubahkan hatiku yang egois jadi lebih bisa mengasihi dan peduli sama orang lain. Ubahkan hatiku yang jelek jadi hati yang luar biasa. Ubahkan hatiku yang bobrok dan rusak menjadi hati yang sangat kinclong dan cemerlang di hadapan Tuhan. Kita harus datang sama Tuhan adik-adik. Karena kalau bukan karena Tuhan, hati kita ini gak bisa baik. Kak Beatrice mau ngaku nih sama adik-adik semuanya. Beatrice ngaku boleh ya? Kak Beatrice mau ngaku. Sebetulnya adik-adik, Kak Beatrice ini kalau bukan karena Tuhan, perkataan Kak Beatrice itu pasti banyak salahnya. Kalau bukan karena Tuhan, perkataan Kak Beatrice itu hari ini pasti jelek sekali deh. Kalau bukan karena Tuhan, Kak Beatrice ini pasti akan mengeluarkan kata-kata yang banyak menyakiti hati orang lain. Sampai hari ini sih Kak Beatrice masih banyak salah gitu ya, masih banyak kurang hati-hati dalam berkata-kata. Tapi setidaknya Kak Beatrice melihat
Karena Kak Beatrice itu lebih dekat lagi sama Tuhan, diproses sama Tuhan. Dari hari demi hari, hati Kak Beatrice diubahkan terus melalui firman Tuhan, melalui berdoa pada Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Hari ini perkataan Kak Beatrice itu lebih baik daripada dulu. Hari ini perkataan Kak Beatrice itu lebih menyenangkan, lebih bijak daripada yang dulu. Kalau bukan karena Tuhan, Kak Beatrice mau bilang, perkataan Kak Beatrice ini pasti jelek sekali. Hanya karena Tuhan sajalah hari ini Kak Beatrice bisa berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan lancar, berkata-kata untuk bisa memberkati orang-orang di sekeliling. Dan Kak Beatrice yakin semua kakak-kakak KRD Kids juga merasakan hal yang sama. Kalau bukan karena Tuhan, kita semua ini banyak salahnya. Betul ya kakak-kakak yang merasa banyak salah kalau nggak sama Tuhan boleh angkat tangannya. Sama Tuhan aja kita ini masih banyak salah, apalagi kalau nggak sama Tuhan gitu ya. Jadi memang adik-adik, aduh Kak kok balik-balik ke Tuhan lagi, balik-balik ke Tuhan. Memang adik-adik namanya di gereja, adik-adik diajari kembali kepada Tuhan. Adik-adik yang mau berkata-kata dengan bijak, adik-adik yang mau berkata-kata dengan baik, kuncinya datang sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Yang hatinya sering jengkel, yang hatinya sering kesel, sering iri sama orang lain, sering gak seneng. Adik-adik, kita semua harus datang sama Tuhan. Dan kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong ubahkan hatiku supaya aku bisa mengeluarkan kata-kata yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin adik-adik semuanya. Yang hari-hari ini sudah jarang baca Alkitab, Kak Beatrice ajarin dan ingatkan adik-adik, ayo baca Alkitab lagi. Yang sudah jarang berdoa, ayo berdoa lagi. Yang malas-malasan ibadah, ayo semangat lagi, digenjot lagi semangatnya. Supaya kita ini dekat sama Tuhan. Dengan begitu karakter kita diubahkan, hati kita diubahkan gitu ya. Yang pertama, minta Tuhan ubahkan hati kita. Yang kedua, yang terakhir adik-adik, kalau mau kita ini berkata-kata dengan bijak, caranya adalah dua, berpikir dan berdoa sebelum berkata-kata. Kayaknya gampang ya, mikir sebelum berkata-kata. Tapi kita ini sering loh lupa kalau kita ini harus ngomong yang baik. Sehingga kadang-kadang nyeplos aja gitu. Nyeplos aja. Duh, apaan sih gitu ya kan. Duh, ada teman Kak Beatrice yang tiap kali ngomong dia langsung meso gitu ya adik-adik. Waduh gitu kan, udah kebiasaan berkata-kata yang tidak baik. Lalu berkata-kata, ih dasar gop. Kak Beatrice gak mau nerusin gitu ya adik-adik semuanya. Waduh, ini semua bisa dihindarkan dengan yang kedua, kita ini harus mikir sebelum kita ngomong. Berpikir dulu, jadi kita ini harus mempertimbangkan segala sesuatu dan berdoa dulu sebelum kita berkata-kata. Di mana ayatnya Kak? Coba lihat Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kakak tahu ibadah online, sekolah online itu melelahkan. Kakak sangat mengerti adik-adik. Tapi jangan ngamuk-ngamuk ya, bilang sama teman-temannya jangan ngamuk-ngamuk. Tulis di live chat gitu ya, jangan ngamuk-ngamuk gitu kan. Jangan kesel gitu kan, jangan jengkel. Jangan adik-adik, kalau mau marah nih, Alkitab bilang harus lambat. Jadi mau marah, ojo marah. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan 5 menit. Oh enggak ya. Pokoknya kita ini harus berpikir baik-baik, jangan mudah marah. Dipikir baik-baik, banyak doa sama Tuhan. Minta Tuhan, gimana ya ngomong yang baik, dipikir dulu ngomong yang baik. Kesel, capek gitu ya. Tapi kita yang pikir, aku diajarin mama untuk ibadah online. Ngantuk sih, tapi bilangnya sama mama, kata-kata yang keluar. Ma,
Terima kasih ya sudah dibanguni. Nah itu kan jauh lebih baik adik-adik semuanya gitu ya. Daripada marah-marah, capek loh ma, ngantuk loh ma, duh bosan loh ma gitu ya. Terus mamanya ditinggal adik-adik main-main sendiri gitu ya. Nggak boleh adik-adik. Di tahun 2021 ini Kak Beatrice mau mengajak semua adik-adik Tuhan. Kita jangan cuma minta berkat. Tapi kita ini harus jadi berkat. Jadi berkat dengan tindakan kita, dengan pikiran kita, dan salah satunya adalah dengan perkataan kita semua. Ayo di tahun ini jaga omongan kita baik-baik, jaga hati pikiran kita baik-baik, dan kita semua mau jadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk Kak Betis mau ngajak kita semua untuk baca lagi ayat itu yang tadi Amsal 12 ayat 18 bersama-sama. Terakhir gitu ya. 1, 2, 3. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kakak berharap semua perkataan adik-adik Kids memberikan kesembuhan buat papa dan mama, buat engkong emak, buat kakak adik, dan semua orang yang berinteraksi dengan adik-adik semuanya. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan ya di tahun ini. Yang mau lebih sungguh-sungguh katakan yes. Yes. Ya, sekali lagi. Yes. Ya kan. Oke adik-adik semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur setinggi-tingginya Tuhan. Karena kami sudah boleh masuk di tahun 2021. Kalau kami masih bisa menikmati berkat-Mu sampai hari ini, keluarga kami semua Engkau pelihara, Kau berikan kesehatan, Kau berikan berkat-berkat-Mu, Kau cukupi semua keperluan kami bisa makan, kami bisa bekerja, kami bisa sekolah, kami bisa menikmati segala sesuatu. Kami tahu Tuhan itu semua adalah berkat dari Tuhan. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya minta dan terima berkat, tapi kami pun mau jadi berkat buat orang lain. Ubahkan hati kami Tuhan. Kami tahu kami gak bisa berubah tanpa jamahan dan tuntunan-Mu. Ajari kami untuk mengerti tuntunan Tuhan dari hari demi hari. Ajari kami untuk cinta sama Tuhan lebih lagi di tahun ini. Ajari kami untuk lebih mengerti tuntunan Tuhan apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak KRD Kids, kakak-kakak KRD Kids yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami gak salah dalam perkataan kami Tuhan. Tapi kami menjadi orang-orang yang membawa berkat, memberkati orang lain, mendatangkan kesembuhan dengan perkataan kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu, berkati semua anak-anak KRD Kids, teman-teman kami yang ikut beribadah hari ini, berkati kakak-kakak KRD Kids, berkati orang tua dan semua pengasuh-pengasuh yang sudah membawa setiap kami semua untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kami mau terima berkat-berkat dari Tuhan hari ini. Mari adik-adik semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati anak-anakmu dengan kesehatan dari engkau Tuhan. Hari-hari ini penyakit orang-orang bilang semakin naik di sana dan di sini. Tapi hamba-Mu percaya anak-anakmu semua yang sungguh-sungguh pada engkau pasti engkau berkati dan kau lindungi. Kau berikan proteksi Tuhan sehingga tidak ada yang terkena sakit penyakit. Kau berikan kesehatan badan yang fit, stamina yang luar biasa, imunitas yang baik Tuhan. Sehingga mereka semua dapat terus melayani Tuhan dalam apa yang mereka lakukan masing-masing. Dan kalau ada yang sedang sakit hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kau sembuhkan, kau jamah, kau pulihkan semuanya. Terimalah semua berkat-berkat ini
Jadilah semakin cinta akan Tuhan, jadilah semakin dekat pada Tuhan di tahun ini. Dan kau akan terima dan lihat berkat Tuhan di tahun 2021 ini. Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Selamat tahun baru. Oke, selamat tahun baru. Terima kasih Kak Beatrice yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kak Bella sendiri terberkati oleh firman yang sudah disampaikan oleh Kak Beatrice. Ada-ada diberkati semua kan oleh firman Tuhan hari ini? Diberkati semua ya. Mau ya kita berubah lebih baik lagi. Mau untuk kita ucapannya berubah lebih baik lagi. Oke, nah karena ini awal tahun dan kita ibadahnya lewat Zoom nih, mumpung kita lagi ketemu nih istilahnya, ketemu lewat Zoom, kita lagi bareng-bareng ya kan, kita mau pulang semuanya, sudah mau selesai, mau selesai belum mau selesai ya. Kak Bella mau ajak adik main games ya, tepuk tangan dong. Sama yang mau hadiah, ada hadiahnya nggak kali ini Kak? Ada, ini kali dia lagi di Kak Bella ya. Oke adik-adik, kita akan main games. Nah sebelum kita mulai main gamesnya, Kak Bella akan jelasin dulu gimana cara mainnya. Jadi perhatikan baik-baik ya adik-adik ya. Perhatikan baik-baik. Oh ya, ini gamesnya cuma buat adik-adiknya. Kakak-kakaknya nggak boleh jawab ya. Hanya ada Kak Siska di sini, Kak Feve di sini nggak boleh jawab ya Kak ya. Ada Kak Naomi juga di sini nggak boleh jawab. Oke, jadi gamesnya adalah nanti di layar ini Kak Bella akan tampilin presentasi, ada 3 pernyataan, bukan 3 pertanyaan ya, bukan ya, pernyataan itu pakai titik di belakangnya, bukan tanda tanya ya kan. Ada 3 pernyataan dan nanti Kak Bella akan sebutin 3 pernyataan ini. Nanti adik-adik pilih pernyataan yang salah. Biasanya kalau misalnya ada ujian di sekolah kan, pilih yang benar yang mana, satu gitu. Kali ini kita pilih yang salah gitu ya kan. Ada 3 pernyataan dan adik-adik pilih yang salah. Jadi nanti pernyataannya ada 1, 2, 3. Nanti adik-adik cepet-cepetan jawab yang salah yang mana di kolom chatnya ini, chat zoomnya. Adik-adik cuma nulis 1 gitu aja, 2 atau 3, nggak usah disebutin kalimatnya apa. Sudah paham semuanya? Yang sudah paham boleh kasih reaksinya, jempolnya boleh diangkat. Sudah paham ya? Oke ya, sudah siap main ya kan? Sudah siap untuk terima hadiah. Oke, Kak Bella mau kasih 1 contoh dulu ya kan. Ini gamesnya lumayan mengasah pengenalan akan kakak-kakak KRD Kids ya. Oke, Kak Bella mau share screen dulu sekarang. Bentar ya. Oke. Sudah keluar ya adik-adik ya gamesnya. Nah ini mau coba dulu ya yang pertama ya. Nanti Kak Lydia yang di sebelah Kak Bella akan ngecek siapa duluan yang jawab. Oke, ini coba dulu ya. Contoh pernyataan ini boleh langsung dicoba di chatnya. Oke, jadi nanti ketika Kak Bella sudah bacain 3 pernyataannya, tunggu dulu, Kak Bella akan countdown lagi. Kak Bella akan hitung lagi 1, 2, 3. Dia boleh menjawab di chatnya. Jadi kalau misalnya Kak Bella belum hitung 1, 2, 3, adik sudah jawab, nggak bakalan dihitung. Oke, jadi dulu Kak Bella hitung 1, 2, 3, baru boleh dijawab. Oke, sudah siap semuanya? Kita akan main contohnya dulu, contoh. Oke, contoh yang pertama, Kak Beatrice yang tadi yang sampai firman Tuhan tadi ya, Kak Beatrice. Pernyataan pertama, Kak Beatrice memakai kacamata. Pernyataan kedua, Kak Beatrice sudah menikah. Pernyataan ketiga, Kak Beatrice 3 bersaudara. Pilihlah pernyataan yang salah. 1, 2, 3. Ayo Kak Beatrice 3 bersaudara atau 4 ya? Yang salah ya.
Kak Bedres memakai kacamata. Tadi dia ingat Kak Bedres firmannya pakai kacamata nggak ya? Terus Kak Bedres sudah menikah. Nah ini betul apa salah ya Kak Bedres sudah menikah ya? Sudah ketemu kali siapa? Gabriel. Jawabannya apa? Yang salah Kak Bedres sudah menikah ya. Kadang ditanya sendiri Kak Bedres kapan nikah Kak? Gitu. Nah iya. Kapan Kak nikah? Atau mau langsung dijawab sekarang ada Kak Bedres di Zoom. Kak Bedres kapan nikahnya? Boleh dijawab nggak Kak Bedres? Oke, nggak usah dijawab ya berarti. Oke, kita akan mulai main gamesnya ya. Kita mulai gamesnya ya. Oke, oh ya di Kak Bella mau ikutin lagi. Kak Bella countdown dulu ya. Kak Bella akan hitung dulu 1, 2, 3 baru adik-adik jawab ya. Jadi kalau misalnya Kak Bella belum countdown 1, 2, 3 adik-adik sudah jawab, itu jawabannya nggak dihitung. Ini ada judgesnya di sini ya, kan ada Kak Keisha dan Kak Lydia. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap? Semuanya ini pasin tangannya di nomor 1, 2, 3 dulu. Jadi nanti kalau misalnya jawabannya udah langsung di enter gitu kan. Oke, sudah siap semuanya? Oke, kita akan mulai. Tegang. Chloe tegang itu. Chloe pengen tenang. Oke, 1. Oke, selanjutnya ini yang pertama. Kak Emi, ya kan? Ada yang nggak tahu Kak Emi? Kak Emi ini guru kelas love di Babatan. Kak Emi, pernyataan yang pertama, Kak Emi suka makan babi. Pernyataan kedua, Kak Emi punya anak laki-laki. Pernyataan ketiga, Kak Emi bisa menyetir mobil. Pilihlah pernyataan yang salah. 1, 2, 3. Aldi, oke, Aldi, jawabannya yang betul apa? Yang salah, yang harusnya yang salah apa ya? Bukan yang betul apa? Kak Emi yang salah adalah Kak Emi ya. Kak Emi suka makan babi. Betul Aldi, selamat Aldi. Kok Aldi kenal banget ya sama Kak Emi ya? Oke, selanjutnya ya. Sudah siap? Tadi sempat kepencet sedikit sih, Dede sudah lihat ya. Kak Dulisi, ya Kak Dulisi, ini kakak yang pintar memasak ya kan. Oke, pernyataan pertama, Kak Dul mempunyai 2 anak. Pernyataan kedua, Kak Dwi hanya bisa memasak nasi goreng dan bihun. Pernyataan ketiga, Kak Dwi pintar membuat kostum dan dekorasi. Pilihlah pernyataan yang salah. 1, 2, 3. Ayo, siapa? Julia. Wah, Julia ini dibantu sama Kak Juliana enggak ini Juliana. Oke, yang salah adalah Kak Dwi hanya bisa memasak nasi goreng dan bihun, karena yang betul adalah Kak Dwi bisa masak semua masakan, ya kan? Oh, ini siapa yang ada coret-coret di sini? Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Wah, ini Jojo mencoret-coret ya. Maaf Jojo ya. Ini Kak Bella clear dulu. Oke, sudah Kak Bella clear. Nanti coret-coretnya nanti ya. Mic Ryan-nya sudah lewat kita. Oke. Soal berikutnya. Bentar. Nah, Kak Maya, siapa yang nggak tahu Kak Maya? Kok semuanya tepuk tangan yang di sini? Waduh, Kak Maya hari ini pegang kamera loh adik-adik. Oke, Kak Maya, yang kenal banget ini Kak Bella tahu ada beberapa adik-adik yang sering chatting sama Kak Maya ya kan. Ditunggu ya, nggak boleh jawab dulu di chat ya. Oke, Kak Maya, pernyataan yang pertama. Benar, kali ini jangan ketawa dong. Ini Kak Bella nggak konsen bacainnya. Oke, pernyataan pertama, Kak Maya memiliki rambut yang lurus. Pernyataan kedua, Kak Maya memakai kacamata. Wih, Kak Maya ada tuh sebelah ini di Zoom ya. Yang ketiga, Kak Maya memelihara ayam. Pilihlah pernyataan yang salah. 1, 2, 3. Ayo, siapa? Jason, yes, selamat Jason. Yang salah adalah Kak Maya memelihara ayam. Ini salah ya adik-adik, karena yang betul adalah Kak Maya itu takut sama ayam ya kan. Jadi nanti kalau ketemu nggak boleh. Ini mengajarkan yang salah. Oke, nggak jadi adik-adik. Oke, Kak Maya nggak memelihara ayam ya Kak Maya ya. Tapi ada cicak nggak Kak Maya di rumahnya? Ada ya Kak ya?
Ada mantu-mantu Kak Maya. Oke, berikutnya Kak Ita. Hari ini Kak Ita nggak ada nih sama kita, cuman kakak yakin ya ada beberapa dari adik-adik kenal sama Kak Ita. Kak Ita, yang pertama adalah Kak Ita mempunyai 1 anak. Yang kedua, Kak Ita adalah kakak kelas Faith di Karangasem. Yang ketiga, Kak Ita bisa bermain keyboard. Pilihlah pernyataan yang salah. 1, 2, 3. Yang mana yang salah? Yang mana? Yang mana yang betul? Siapa yang betul? Yang jawab pertama? Siapa? Catherine yang betul. Selamat Catherine. Yang salah di sini adalah Kak Ita mempunyai 1 anak, karena anak Kak Ita itu ada anak berapa ya? Anak 4 anaknya ya kan? 4 dan cowok-cowok semuanya. Oke. Tanya aku pernyataan yang terakhir ya Kak ya, pernyataan yang terakhir. Oke. Kak Veve, ini mumpung ada Kak Veve di sini ya, nggak boleh ngechat pribadi kak yang betul yang mana kak, yang salah yang mana, nggak boleh loh ya, nggak boleh ya Kak Veve, jangan menerima jawabannya, jangan menerima pertanyaan apapun ya Kak ya. Oke, Kak Veve, ini pilih pernyataan yang salah ya. Kak Veve bisa membuat roti. Kak Veve tidak bisa bermain drum, hati-hati ya, tidak bisa bermain drum ya kan. Yang ketiga adalah Kak Vivi bisa bermain gitar. Pilihlah pernyataan yang salah. Ayo, yang mana? Tricky, nyuruh tricky ini. Ini ada yang bener yang mana ya? Loh, yang bener ini. Oh, yang salah. Bukan yang betul Kak, yang salah. Yang salah, ada yang sudah yang jawab? Oh iya, lupa. Iya, 1, 2, 3. Wah, ada keren ini, nggak jawab dulu. Oke, kamera itu ya. 1, 2, 3. Silakan dijawab. Tidak bisa bermain drum. Hati-hati loh ya, tricky ini. Pernyataannya rada membingungkan. Sudah? Coba di scroll lagi Kak. Iya. Oke. Sudah ada? Abel yang betul. Yeay, tepuk tangan buat Abel. Yang salah adalah Kak Veve bisa bermain gitar. Oke. Semuanya Kak Bella stop share dulu. Oke. Semuanya mukanya ketawa ya. Ini pengenalan akan kakak-kakak ya kan. Jadi boleh lah ya kakak-kakaknya itu di chat. Dia beri kakak lagi apa? Siapa tahu kita ada games lagi berikutnya kayak gini. Ada bisa jawab ya kan. Oke adik-adik, selamat buat adik-adik yang sudah menang. Ini Kak Lydia sudah catat pemenangnya siapa aja. Nanti akan dihubungi langsung sama Kak Lydia, akan dikasih hadiah. Terima kasih ya adik-adik yang sudah berpartisipasi hari ini. Jangan lupa untuk kasih persembahan. Ada ini ya. Oke, jangan lupa kasih persembahan ya adik-adik ya. Nanti akan ditampilkan rekeningnya di mana harus ditransfer kasih persembahannya. Oke, demikianlah. Oh iya, foto dulu nggak afdol ya. Sekarang kalau kita zoom fotonya di sini ya adik-adik ya. Oke, kita ini. Oke, di sini ada 3 slide. Kalian sudah selesai gamesnya. Oke, kita sekarang mau foto. Oke, besok-besok lagi ya main games lagi ya. Mukanya Abel senang banget itu ya menang games ya. Oke, di sini ada 3 slide. Kita akan foto satu, kita akan capture satu-satu. Jadi Kak Bella nggak tahu di mana aja posisinya adik-adik, tapi harus senyum selama 3 slide ini, harus senyum semuanya biar ke capture gitu. Oke, sudah siap semuanya? Sudah senyum semuanya? Video foto. Oke, sudah ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oh ada yang chat adik, jangan chat dulu ya, nanti chatnya pop up soalnya. Oke, sekali lagi ya, slide pertama, tetap senyum mukanya. 1, 2, 3. Oke,
Apa? Oh ya, dicek dulu. Oke, sekarang semuanya tutup mulutnya dulu. Tadi kan mulut giginya sudah kering gitu ya kan. Oke. Sekarang slide kedua. Slide kedua, semuanya senyum, semuanya senyum. Di sini Kak Bella ada lihat Angelina sama Patricia ya di sini. Oke, sudah? Semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Christina senyum, Christina. Oke, Cira. Oke, slide ketiga. Sudah ada kali dia? Sebentar ya adik-adik ya, tahan dulu, tahan. Oke, sudah ada? Oh, foto lagi ya adik-adik. Oh itu sudah ada, oke. Slide yang ketiga, yang terakhir ya. Oke, jangan tutup mulutnya, kita semua senyum. Oke, 1, 2, sudah kali dia? Oke, 1, 2, 3. Ada Kak Bella lihat Alim di sini. Oke, sudah ke-save? Oke, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Semuanya boleh di-unmute sekarang. Kalau ini kan masih di-mute ya kan. Semuanya unmute semuanya. Nyapa teman-temannya yang lain. Hai. Aduh, rame ya. Adik-adik ya, kasih persembahan jangan lupa. Terima kasih sudah ikut ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.